Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa laqad awsana rabbuna bitaqwah. Faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan wa akhwat, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah berikan kita kenikmatan berupa kehidupan. Allah berikan kita jantung yang masih berdetak. Allah berikan kita menghirup udara oksigen yang bersih. Di luar sana ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih harus pakai tabung oksigennya. Bahkan banyak juga yang telah mendahului kita. Nikmat hidup ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus kesempatan untuk kita berbekal menuju alam akhirat. Kesempatan ini enggak banyak, tidak lama apabila dibandingkan dengan alam barzakh. Kita enggak tahu berapa puluh tahun kita akan tinggal di situ. Bila dibandingkan dengan alam akhirat, berapa masa, berapa waktu, berapa fase, berapa puluh tahun, ratusan tahun, kita enggak tahu akan hidup berapa lama di sana, dan tidak ada bekal berupa makanan, minuman, tempat berteduh pun kagak ada. Maka kehidupan singkat ini seharusnya menjadi konsentrasi kita untuk menambah bekal kita menuju akhirat. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, qudwah hasanah bagi kita, suri toladan dan panutan kita. Manusia yang senantiasa memberikan contoh toladan kepada kita bagaimana mensyukuri kehidupan ini. Kehidupan yang kata beliau, ma fir rahah fid dunya wa innamar rahatu fil jannah.
nggak ada waktu untuk berleha-leha istirahat di dunia ini. Semua dipakai untuk bekerja mencari keridhaan Allah. Rehat kita, istirahat kita, nanti berleha-leha kita di surga, kata beliau. Jadi kalau kehidupan dunia ini capek, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang disinilah kita capek. Tapi kalau nggak capek hari ini, nanti kita akan capek di alam barzakh, capek di akhirat, capek di padang mahsyar. Itu kata beliau. Maka ketika beliau sholatnya panjang, qiyamul lailnya, bengkak-bengkak kaki beliau dan pecah-pecah. Padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Sehingga ditanyakan kepada beliau oleh Ummul Mukminin Aisyah, "Ahakadha taf'alu ya Rasulullah?" Seperti ini getolmu ibadah kepada Allah ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara dosa-dosamu yang sudah lewat kalau ada, dan yang akan datang pun kalau ada, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau maksum, tapi ibadahmu luar biasa. Nabi hanya mengatakan seraya bertanya, afala akunu abadan syakura. Tidakkah aku kepingin jadi hamba Allah yang pandai bersyukur, wahai Aisyah. Semoga dengan kita berusaha memahami sunnah-sunnah beliau, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lisan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kalau kita melihat riwayat, suatu saat ketika Allah ciptakan surga, dia hiasi dengan keindahan yang luar biasa. Setelah sempurna keindahan surga ini, dipanggil malaikat Jibril, "Hai Jibril, sini loh." "Labbaik wa sa'daik ya Rabbuna." "Hadir ya Allah, ada apa?" "Coba kamu lihat, aku sudah diciptakan surga sedemikian rupa. Masuklah ke situ, lihat apa bagaimana fasilitasnya, lengkap apa kagak." Maka Jibril pun masuk surga. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, surga ini sungguh sangat sempurna kenikmatannya. Tidak ada satupun makhlukmu kecuali pasti kepingin masuk surga." Maka Allah pun menghiasi keindahan surga ini dengan banyak kelelahan-kelelahan. Lelah sholat, lelah ngaji, harus bayar infak, harus bayar zakat, harus berhaji. Capek luar biasa. "Wahai Jibril, lihat lagi." Maka ketika malaikat Jibril pun melihat, maka dia pun mengatakan, "Ya Allah, kalau seperti ini surga ini, nggak ada hambamu yang akan kepingin masuk. Ada jihad di situ kan, harus menghilangkan nyawa dan segala macam." Lalu Allah pun ciptakan neraka, dibakar neraka jahanam itu 40 tahun, putih warnanya, 40 tahun lagi merah warnanya, 40 tahun lagi sampai berwarna hitam neraka jahanam itu. Dipanggil Jibril, "Wah Jibril, sini kau, lihat aku sedang ciptakan neraka bagi hamba-hambaku yang bermaksiat kepadaku." Maka Jibril pun mengatakan, "Wahai Allah, demi keagunganmu, tidak akan ada manusia yang kepingin masuk neraka ini." Maka kembali Allah hiasi neraka ini dengan berbagai macam kemaksiatan dan keindahan dunia. Minum-minuman keras, nikmat. Berzina, na'udzubillah, nikmat.
maksiat, nikmat. Maka Allah pun kembali memanggil Jibril. Hai Jibril, sini kau. Lihat, sudah aku hiasi neraka jahanam itu. Maka Jibril pun mengatakan, demi keagunganmu wahai Allah, tidak akan ada manusia yang selamat dari neraka ini. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita sebentar di majelis ilmu semoga menjadi penyelamat kita di neraka. Ya. Sebentar kok ya, 60 menit Pak Haji. Iya. Tapi banyak kagak betah. Panas sampai pantat katanya. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, itulah ujian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bandingkan dengan yang lain, kenapa maksiat itu indah diciptakan, terlihat di mata manusia ya. Lah, saya kemana-mana ngomongin. Kembali ke laptop ya. Nah, mukaddimah namanya Pak. Ya Pak Haji ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin kajian sirah kita, mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kemarin terakhir omongan kita itu masih kisaran tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul hijrahnya. Kalau sebelumnya kan beliau sudah kasih izin sahabat untuk hijrah. Sekarang beliau, terakhir beliau. Begitulah pemimpin yang saleh itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan pernah mendahulukan dirinya atas rakyat yang dia pimpin. Ya, maka pantas Umar bin Khattab itu mengatakan demikian, berkaca dari baginda Nabi. Ya, kalau ada rakyatku, ya, yang lebih parah kehidupannya dari kehidupanku, ya, maka aku akan ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan terhadap rakyatmu? Maka pantas Umar nggak pernah makan enak Pak. Ya, beliau makan itu apa? Roti kering keras luar biasa. Beliau celupkan dulu di air baru dia makan. Coba itu Umar bin Khattab. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Semua pengikutnya hijrah dulu. Kagak ada yang tinggal di Mekah kecuali beliau. Ya, baru setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala berangkat hijrah. Ya, dan itu yang kita kemarin ceritain. Ya, sampailah kepada riwayat Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad. Ya, kilahuma an Yahya bin Ubbad bin Abdullah bin Az-Zubair. Beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ubbad bin Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini dalam riwayatnya beliau adalah anaknya Asma binti Abi Bakar. Ya, ada yang mengatakan beliau sepupunya. Wallahu a'lam. Ya, dari Asma bin Abi Bakar. Yang cerita sendiri adalah anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Beliau apa katanya? Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika baginda Rasulullah dan Abu Bakar keluar untuk hijrah. Ya. Ihtamala Abu Bakrin malahu kullahu ma'ahu. Semua harta bendanya dibawa semua Pak. Duit-duitnya dibawa semua oleh Abu Bakar. Kagak ada yang nyisa di rumah. Ya. Lah, gimana sih Abu Bakar kagak nyisain apa untuk keluarganya? Ya. Abu Bakar itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Salah satunya beliau dikasih hati kalau urusannya adalah urusan agama demi Allah dan demi Rasulnya, ya, keluarga nomor 2. Ya, maka ketika ada Rasulullah himpun, ya, infak untuk peperangan, yang ketika ditanya, ya, Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ya, seluruh hartanya sudah diinfakkan di jalan Allah. Maka beliau katakan, ya, abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Begitu imannya Abu Bakar, ya. Nah, ketika beliau hijrah pun begitu,
Ya, khawatir nanti Rasulullah akan butuh ya harta yang banyak, belanja banyak, maka seluruh harta bendanya, uang-uangnya dibawa. Ya, ini cerita anaknya sendiri, Pak. Ya, berapa itu jumlahnya? 5.000 dirham, 5.000 dirham. Ya, au 6.000 dirham, ya kisaran antara 5.000 sampai 6.000 dirham. Lah masa itu Pak, 5.000 dirham, 6.000 dirham berapa itu Pak? Banyak amat. Dirham itu adalah 20 gram perak. 20 gram itu berapa Pak Ji? Nggak tahu ya? Kalau perak mah enggak ya? Murah peraknya? Nggak tahu? Wah, emas doang tahunnya pada. Ya, sekarang emas berapa? 2 juta segram ya? Oh, 23, 2.300.000, nah, mahal banget ya. Waduh, punya emas sekilo, mantap ya. Iya, sekitar 6.000 ya dibawa oleh Abu Bakar. Qalat wan talaqa biha ma'ahu, dibawa semuanya. Ya. Qalat, ya, maka ketika beliau bawa keluar dari Mekah itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Asma bin Abu Bakar ini cerita, binti Abu Bakar, fadakhala alaina jaddi, lalu kami dikunjungi oleh kakek kami. Ya, siapa nama kakeknya Asma? Ya, Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah. Wa qad dhahaba basaruhu, beliau udah kehilangan penglihatan, artinya udah buta. Saking tuanya Pak, ya, hilang penglihatannya. Ya. Faqala, maka si kakek ini pun bertanya, wallahi demi Allah, inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Sungguh aku melihat dia, bapak kalian itu telah menyusahkan kalian dengan hartanya. Artinya apa? Dia tahu gitu ya. Wah, ternyata Abu Bakar pasti bawa hartanya banyak. Pengalaman kemarin ketika perang aja habis hartanya. Apalagi sekarang mau hijrah. Pasti kalian disusahin dah ini, nggak ada ditinggalkan. Gitu kata kakeknya. Ya. Qultu, maka apa kata Asma binti Abu Bakar? Kalla ya abati, bukan demikian wahai kakek. Enggak. Bapak nggak demikian, gitu kan? Soleha banget ya, anaknya Abu Bakar nih. Ya, enggak demikian, gitu kan? Innahu qad taraka lana khairan katsiran. Sungguh dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Ya, yang dibawa banyak, dia tinggalkan juga banyak, gitu kan ya kan? Nah, anak kita bisa nggak kayak gitu ya? Ketika urusan dakwah, gitu. Bapak mau kemana? Pergi haji. Berapa bulan? Sebentar, cuma 40 hari. Berapa ditinggalin duit? Kagak ada. Nah, semua ngeluh ya. Padahal sudah ditinggalin di situ ya 60 juta gitu dalam 40 hari. Ya, ngeluh pak ya, gitu ya. Beda. Qalat, ya, maka kembali Asma binti Abu Bakar itu cerita, ya, fa akhadtu ahjaran fawada'tuha fi qutin fil bait. Ya, maka aku ambil batu-batuan, aku karung-karungin, ya, aku karungin, aku taruh di tempat biasa naruh duitnya Abu Bakar. Ya, fil baitil ladzi kana abi yad'u malahu fiha. Aku taruh ya batu-batu ini di tempat yang biasa bapakku taruh duit di situ, nyimpen duit. Lah duit dulu Pak kan bentuknya koin-koin doang ya? Hah? Betul? Belum koin. Dinar koin, ya kan? Apalagi dirham koin juga. Belum lagi perhiasan yang lain kan bentuknya kayak batu-batuan gitu ya? Nggak ada kayak sekarang deposito, ya kan? Mana hartamu tuh? Cuman kertas doang, ya kan? Nah, saya taruh di situ. Summa wada'tu 'alaiha thauban, ya, lalu aku tutupi pakai kain. Ya, kata Asma binti Abu Bakar. Summa akhadtu biyadihi.
maka aku ambillah tangan kakekku, ya Abu Quhafah. Faqultu ya Abah, ya wahai kakek, coba leh, do' yadaka ala hadzal mal, coba kamu sentuh tanganmu di atas harta ini, ya di atas harta ini, taruh gitu. Qalat fawadha'a yadahu alaih, maka beliau pun taruh, ya taruh apa, tangannya di atas harta itu, padahal batu-batuan tadi, ya cuma ditutupin pakai kain doang. Qala, maka berujarlah kakekku, la ba'sa, wah kalau begitu aman. Ada, ya kalau begitu aman, ya hartanya masih banyak, padahal batu. Idza kana taraka lakum hadza faqad ahsan, kalau sebanyak ini yang beliau telah tinggalkan bagi kalian, wah bagus berarti, ya. Wa fi hadza balagun lakum, dan ini insyaallah cukup bagi kalian, ya. Wala wallahi, dan tidak demi Allah, ma taraka lana syai'an walakinni aradtu an uskita syaikha bidzalik. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Tidak demi Allah, sama sekali beliau tidak meninggalkan buat kami, ya apa sekeping pun duit gitu, ya enggak sama sekali. Cuman saya kepingin, ya untuk menenangkan kakek kami. Itu kata Asma binti Abu Bakar, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam syirahnya jilid 1 halaman 488, ya. Dalam kitab Imam Ahmad, Tartib Musnadil Imam Ahmad, ya jilid 20 halaman 285. Dalam sebuah riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, dengan izin Allah ketika mereka butuh harta itu, Allah rubah itu harta itu jadi beneran batu itu. Wallahu a'lam. Ya. Nah, tapi memang enggak ada riwayat menyebutkan. Tapi ada yang menyebutkan begitu. Ya. Perlu pertanyaan ini riwayat seperti ya. Nah, di sini nggak disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, karena memang mungkin riwayatnya lemah juga, ya. Walamma kanat atamata tilkal lailah allati hajara fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada malam setelah Nabi hijrah itu, misalnya Nabi hijrah malam ini misalnya, ya malam berikutnya berarti, ya malam keduanya, ya bukan atamah, berarti ini pada saat malam Nabi akan hijrah, itu maksudnya atamah di sini. Pada saat malam Nabi akan hijrah itu, ijtama'al musyrikuna ala babi Rasulillah, orang-orang kafir Quraisy sudah berkumpul, ya mengitari rumahnya baginda Nabi, ya sudah dikelilingi Pak, dikepung oleh orang-orang Quraisy. Yatarabbasuna bihi liyaqtuluh, mereka menunggunya untuk membunuh beliau, ya. Walakinnahu alaihi salatu wasalam kharaja min bainihim, akan tetapi beliau baginda Nabi SAW kharaja min bainihim, keluar dari mereka, wa qad alqallahu alaihim sinah, ya. Nabi ketika keluar tengah malam itu aman saja, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ngantuk yang sangat besar kepada mereka, ya. Bahasa Arabnya ngantuk banget itu Pak, sampai mata kagak bisa lagi dibuka lagi, sinah namanya, ya. Ya, jadi ngantuk berat itu bahasanya Al-Quran itu sinah. Kalau Bapak baca surat atau ayat kursi itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, iya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum, ya. Allah tidak ngantuk apalagi tidur, ya. Kita doang yang ngantukin, ya. Padahal tadi malam tidur jam 8, bangun tadi jam 4, ya kan? Ngaji masih baik ngantuk. Bener nggak Pak?
ada salah saya. Pak Ustadz salah Pak Ustadz, saya tidur jam 12, bangun jam 2. Ya, ngantuk saya gitu. Ya. Iya. Gitu kan? Ngantuk berat banget, Pak. Kagak bisa dibuka saking ngantuknya. Padahal mereka sudah siap-siap menebus itu. Ya. Pedang udah diasah berapa hari kali itu ya untuk membunuh baginda Nabi. Setiap kabilah itu diutus satu pemuda perkasa katanya kan, kemarin kita ceritain. Ya. Nah, mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan wa makaru wa makarallah, mereka bikin tipu muslihat, usaha membunuh baginda Nabi, ya Allah lebih pinter. Ya kan? Bikin aja ngantuk. Gampang, ya kan? Ngantuk mereka. Ketiduran lah. Ketika mereka tidur Nabi keluar, ya. Ngambil pasir, ditaruh di jidat-jidatnya pasir itu. Ya kan, aman banget kan? Ditaruh masing-masing jaga ditaruh pasir. Ya. Waja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum. Kata Nabi sambil baca surat Yasin itu. Ya. Kami jadikan mata mereka kagak bisa ngelihat tuh. Wah, ditaruh. Semua keliling itu, Pak. Kena lo gitu baginda Nabi. Ya. Keluar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba'da antara Aliyan radhiyallahu anhu. Nah, Nabi SAW ya berwasiat kepada Ali, kamu keluarga saya yang belum keluar hijrah nih, ya, kamu masih kecil nggak apa-apa dah, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebutkan di antara kelebihan Ali itu salah satunya bahwa beliau yang secara postur tubuh mirip dengan baginda Nabi. Ya, jadi ada keluarga baginda Nabi itu yang kalau disebut 5 orang yang itu mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang lain itu Hasan Hussein, terus Ja'far, satu lagi kalau nggak salah ya Abu Sufyan. Ya, itu mirip. Maka Abu Sufyan salah satunya kenapa dia dengki sama baginda Nabi, gitu ya? Karena pertama tenar gitu, kenapa saya enggak? Padahal saya mirip sama dia, gitu dalam riwayatnya. Nah Ali disuruh di situ, nanti malam tidur ya di kasur saya mau hijrah. Ya. Nah. Taraka Aliyan radhiyallahu anhu fi makanina iman ala firashihi, ya, beliau suruh Ali tidur di atas kasur beliau. Wa tamma'ahu bi annahu lan yasila ilaihi ay makruh, dan beliau sudah yakinkan pada Ali, tenang, aman insyaallah, ya, kamu percayakan sama saya. Ali ya sami'na wa ta'na, sangat percaya sama baginda Nabi. Kalau Nabi bilang aman, mungkin aman. Nah, aman Pak. Nah, pemuda-pemuda ketika mereka terbangun itu, sudah mereka bangun itu ketika apa Pak? Matahari sudah ngena wajah mereka. Dia udah siang ya. Nabi keluar jam 12 malam. Mereka baru bangun, udah siang. Ya kan? Wah, terbelalak mereka. Masuk gedor pintu. Ya. Ada yang menyebutkan belum, ya. Mereka bangun masih belum pagi, sehingga Ali pun masih tidur di situ. Ya, kalau kita kan sholat subuh sudah keluar kali. Tapi ada yang mengatakan yang tadi itu, ya mereka si bangun udah siang. Ya, Ali masih tidur situ. Nah mereka untungnya nyingkap dulu siapa yang tidur di situ kan, baru mau ditebus. Nah ketika nyingkap, oh Ali. Ya, dalam sebuah riwayat salah seorang di antara mereka mukul Ali. Ya, ada yang menyebutkan Abu Jahal, ya, yang mukul Ali. Mana Muhammad gitu? Kelabakan nyari, tinggalan jauh udah. Ya, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa talaqa Rasulullah wa sahibuhu Abu Bakar ila Ghari Thur. Ya, maka baginda Nabi dan sahabatnya Abu Bakar pergi ke Gua Thur.
Ya, kalau bahasa kita sih gua Thaur, Goru Thaur. Ya, karena Thaur itu nama hewan sebenarnya. Ya, kalau bahasa kita di banteng. Ya, tapi kita sering sebut gua Thur ya, Goru. Ya, Goru Thur. Ya, padahal bacanya Thaur. Ya, Goru Thaur. Ya, liyuqima fihi, untuk beliau tinggal di situ. Bagi yang pernah ke Mekah itu lihat gua Thur itu, Pak, waduh, susah naiknya. Ya udah di atas 50-60 ya mungkin, waduh, kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah naik. Ya, karena memang tinggi dan agak curang kalau naik ke situ. Ya, saya pun nggak berani naik situ, Pak, pada saat itu ya, dan nggak ada waktu juga ketika umroh itu. Ya, baik. Nah, wa kana dzalika al-rajih fil yaum ats-tsani min Rabi'il Awwal al-muwafiq isrun alul sanah. Ya, dan menurut riwayat yang absah itu pada hari kedua dari bulan Rabiul Awal, artinya tanggal 2 Rabiul Awal. Ya, yang bertepatan dengan tanggal 20 Ailul. Ini apa ya Ailul ya? Ini nama bulan agak aneh juga. Kemudian saya cari-cari apa sih nama bulan Ailul ini. Ya. Tapi yang disebutkan di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tahun 622 Masehi. Ya. Ailul ini bisa jadi April kali, wallahu alam. Ya, karena enggak ada padanan katanya Ailul. Ya, kalau kita bilang April seharusnya. Ya. Nah, kalau bahasa Arab itu kan Yanayir, ya. Februari, ya, terus Mayu, ya, kok Mayu sih? Nggak apa ya? Yanayir, Februari, Maret, Maris, Mayu, Mayu, bukan? Apa lagi? Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, nggak ada. Yang paling mirip Ailul itu ya April itu, ya. Nah, ba'da an madha 13 sanah minal bi'tsah. Ya. Setelah berlalu 13 tahun dari Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi benar itu, Rasulullah hijrah itu setelah beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah. Pas genap. Ya, ketika usia beliau diangkatnya di Nabi kan usia 40. Ya, wafatnya kan di usia 63. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Fadakhala Abu Bakrin, ya, qabla Rasul fala misal ghar. Saking sayangnya ya Abu Bakar kepada baginda Nabi, enggak mau Nabi celaka. Ya, Rasulullah, lu tahan. Rasulullah, jangan masuk dulu, biar saya yang periksa apakah gua ini aman apa tidak. Ya, masuk Abu Bakar, Pak, diperiksa. Nah, Abu Bakar itu ya nyari apa saja untuk bisa menutupi yang kira-kira itu ada hewan atau binatang melata yang akan menyakiti baginda Nabi. Ditutupin lubang-lubangnya, Pak. Ya, ada lubang kalajengking, oh jangan ini tutup. Ya, sampai nggak ada yang dipakai untuk nutupin itu, beliau pakai tumit. Ya, nah ketika sudah aman rasa baru beliau katakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah silakan masuk. Ya, nah di sini kita temukan riwayat yang lain jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beliau sudah masuk itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika kan Nabi beristirahat di pangkuannya Abu Bakar, ya, lihat wajah baginda Nabi agak pules gitu ya, istirahatnya tenang banget, ya. Dalam riwayat lain Abu Bakar itu digigit, Pak.
ada nyebutkan digigit ular, ya, digigit ular, tumitnya itu, ya, saking nahan rasa sakit nggak kepingin Nabi bangun dari istirahatnya itu, ya, nggak kerasa air mata itu netes lah pas di pipi baginda Nabi, kan kerasa dingin gitu kan. Wah, Abu Bakar, kenapa kok nangis, ada apa? Ya, nggak ada ya Rasulullah, ya, cuman saya itu kayaknya tumit ada yang gigit, ya. Oh, wow, gigitan ular, ya, diludahin sama Nabi, gigitan ular, sembuh seketika, ya. Nah, tubuh baginda Nabi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan sisa-sisa apanya di tubuhnya itu berkah, ya, jangankan ludahnya, ya, keringatnya juga wangi, ya, sampai Ummu Sulaim itu yang pengasuh beliau itu, kalau Nabi istirahat siang itu keringetan ditadungin, Pak, pakai botol kecil keringet. Nah, kita jangan ya tadungin keringet, waduh bahaya ya kan. Ini baginda Nabi, Pak, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya, ludahnya itu berkah, ya. Pernah Ali bin Abi Thalib ketika akan ke nyerbu benteng di Madinah itu, ya, nah Ali pada saat itu sakit mata, ya, diludahin oleh Nabi, sembuh seketika. Kita jangan meludah-ludahan, ya. Oh, kayak ini ada ini nih anak lagi sakit mata diludahin, wah bahaya, Pak, ya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, masih ada kekhawatiran, ya, kalau terlihat gitu, ya, di wajah Abu Bakar. Nabi menenangkan, ya, la tahzan innallaha ma'ana, ya, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita, ya. Itu sampai Dr. Aid Al-Qarni itu, ya kan, sampai nulis buku La Tahzan. Itu salah satu inspirasinya adalah ayat itu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, ya, Allah bersama kita. Nah, dalam riwayat yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat baginda Nabi nanya sama ular yang gigit Abu Bakar itu, ya, ya, ayo ular, kamu kenapa gigit sahabatku? Kamu nggak tahu itu sahabat saya, ya. Wahai Rasulullah, kata ular itu, saya udah bertahun-tahun tinggal di sini, ya, karena ingin melihatmu ya Rasulullah, ya, tapi tumitnya sahabatmu Abu Bakar itu menghalangi penglihatanku, ya, maka aku gigit lah, ya, dalam sebuah riwayat. Tapi wallahu alam riwayat ini benar apa tidaknya, ya. Berpuluh-puluh tahun saya menanti kehadiranmu di sini ya Rasulullah, kepingin saya ngelihat. Nah, di sini kita ngelihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang lain itu betapa sayangnya sama baginda Nabi. Karena apa? Ya, kan Allah sudah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Artinya alam semesta ini berbahagia dengan kehadiran baginda Nabi. Bahkan menanti kapan hadirnya. Kita umatnya nggak cinta sama baginda Nabi, masya Allah, ya, rugi kita, ya. Makanya kalau belajar sirah itu, ya, mudah-mudahan ya Allah menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Baik. Nah, itu yang dilakukan Abu Bakar, ya. Kita lanjutin ini ceritanya kemana-mana ini, kagak habis-habis dari. Baik, fadakhala Abu Bakar qabla Rasul. Abu Bakar masuk lebih dahulu sebelum baginda Nabi. Fala misal ghar, ya, dilihat semua isi gua itu, ya. Liyanzura fihi sab' au hayyah. Ya, untuk melihat apakah ada di situ ada bintang buas atau ada ular. Ya, maka Abu Bakar nutupin semua itu, ya. Baik. Yaqi Rasulullah SAW binafsihi, ya. Dan beliau jadi tameng
bagi baginda Nabi jangan sampai digigit oleh binatang buas itu, ya. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah naruli kemanusiaan beliau, ya. Abu Bakar As-Siddiq ingin menjaga baginda Nabi. Nah, kalau Rasulullah kan tahu sendiri, ya. Bisa beliau ngomong semua ini kan, bahkan jangankan binatang, ya kan. Pohon sama batu aja bisa ngomong kalau beliau suruh, ya kan. Kan pernah dalam riwayat itu, ketika beliau di tengah hutan, ya, semangatnya baginda Nabi dakwah itu siapapun dia lihat diakwahin, ya. Adalah orang lewat, "Hei, kamu kesini, siapa mana?" ditanya, ya. "Kamu masih kafir, ya. Kamu tahu nggak aku saya siapa?" Ya, nggak tahu. Saya adalah utusan Allah, dikenalkan dari baginda Nabi, ya. Saya Muhammad utusan Allah, ya. Bagaimana saya percaya kamu adalah utusan Allah? Orang ini bilang, ya. Apakah kamu akan beriman kalau ada yang menyaksikan? Ya, saya akan beriman. Maka baginda Nabi mengatakan, ya, coba kamu tanya sama dua pohon itu, apakah dia, ya, bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Seketika pohon itu Pak ngomong, ya, pohon ngomong menyaksikan, ya, mempersaksikan baginda Nabi sebagai Rasul Allah, ya. Maka berimanlah orang. Nah, kebayang kalau ngomong itu, ya kan, pohon yang ngomong Pak. Kita kalau lewat tengah malam pohon ngomong gimana? Takut kagak? Waduh, takut luar biasa, ya kan. Coba jalan-jalan tiba-tiba ada pohon mangga ngomong, mau kemana Pak Eko? Gitu. Siapa yang negur gitu? Wah, takut luar biasa, ya. Nah, makhluk-makhluk Allah yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa mengeluh-ngeluhkan baginda Nabi, kepingin melihat, ya, apalagi kita, Masya Allah, ya, kepingin banget melihat wajah Rasulullah SAW, ya, nggak pernah kebayang indahnya. Baik. Nah, maka faqama fihi thalathata ayyam, maka beliau berdua pun tinggal di dalam gua itu selama 3 hari. Ya. Wa kana yabitu indahuma Abdullah bin Abi Bakar, ya, yukhbiruhuma bi akhbari Makkah, ya. Nah, ketika malam hari Abdullah bin Abi Bakar, ya, anaknya Abu Bakar Abdullah, ya, selalu datang malam-malam Pak, ya, datang malam-malam ke tempat beliau gua itu untuk menginformasikan apa yang terjadi di Mekah, ya. Ada apa nih Bengah nih, gitu, ya. Summa yudliju min indihima, ya, bisahrin, ya. Lalu beliau pun meninggalkan, Abdullah meninggalkan mereka berdua itu sebelum sahur, ya. Jadi sebelum sahur mereka beliau tinggalin mereka berdua di situ. Jadi malam, tengah malam datang, nanti pergi lagi sebelum sahur, ya. Siapa yang mau tengah malam mau ke Gua Thur Pak, malam-malam begitu Pak, ya. Nah, inilah perjuangan yang luar biasa gitu dari keluarga Abu Bakar itu, ya. Semua keluarganya dikerahkan untuk melindungi baginda Nabi, sampai ada spionase Abdullah bin Abu Bakar, ya kan, menceritakan itu semua. Baik. Fayusbihu ma'a Quraisyin bi Makkah kabaiti biha, ya. Lalu beliau bergaul lagi sama orang-orang Mekah, seolah-olah kagak terjadi apa-apa, seolah-olah beliau memang tidur di rumahnya Abdullah bin Abu Bakar ini, ya. Kebayang nggak Pak, tengah malam datang ke gua, ya, pulang sebelum subuh, itu aja selama 3 hari itu, ya. Nah, wa kana Amir bin Fuhairah, ya, yaruhu alaihi ma bi qit'atin minal ghanam, ya. Adapun Amir bin Fuhairah, ya, selalu membawa gembalaan beliau bi qit'atin minal ghanam. Ya, ini pembantunya Abu Bakar juga, Amir bin Fuhairah namanya, ya. Beliau selalu gitu bawa kambing-kambing itu untuk digembalakan di sekitar 2 sur, ya. Fa idza kharaja min indahuma Abdullah tabi'a Amir atharahu bil ghanam, ya, kaila yadhhar liqadamihi atharan, ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah, ya, ikutin juga si Amir bin Fuhairah ini, ya, supaya tidak ada jejak-jejak,
kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, salah satu tujuannya ya menghilangkan jejak itu. Ya. Namanya Mekah apa? Ya, ada kan pasir juga di negeri itu ya. Pasti kelihatan dong bekas kaki, ada yang melangkah dan yang enggak. Ya, bawalah kambing biar enggak kelihatan. Ya. Nah, ketika bergembala di situ apa? Ya, susu kambing itu diperahin ya untuk diminum oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya. Nah, ammal musyrikuna faqad intalaqu ba'da an alimu bi khurujin nabi. Adapun orang-orang kafir Quraisy, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka pun apa ya? Wah, kita kecolongan ini gitu. Ketahuan baginda Nabi sudah keluar. Ya. Mereka akhirnya wah ribut gitu. Nyari. Setelah mereka mengetahui baginda Nabi sudah keluar, yantashiruna fi tariqil Madinah. Mereka menyebar ya ke jalanan-jalanan yang kira-kira bisa menuju Madinah. Ya. Cuman baginda Nabi cerdas luar biasa. Kalau misalnya Madinah arahnya misalnya ke utara, ya baginda Nabi yang ngambil ke selatan, berseberangan. Jadi nggak ada yang akan ngira. Tapi itu pun dikira juga sama ahli jejak istilahnya ya. Wah, ya. Ketahuan lah sampai akhirnya ke Gua Thur itu dicari, Pak. Baik. Wa yabtishuna anhu fi kulli mawanin. Ya, mereka memeriksa setiap lokasi-lokasi yang kira-kira itu dilalui oleh baginda Nabi. Menurut prasangka mereka, ya, kira-kira wah pasti lewat sini. Hatta wasalu ila Ghari Thaur. Sampai mereka akhirnya sampailah ke Gua Thaur itu. Ya, wa sami'ar rasulu wa sahibuhu aqdamal musyrikin. Ya, dan baginda Nabi pun mendengar dan Abu Bakar mendengar itu ya suara kaki orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, takhfiqu min haulihim. Ya, udah deket nih, sampai di pintu gua. Ya, fa akhadha ar-ra'u Abu Bakar, maka rasa cemas pun menghantui Abu Bakar. Ya, wa hamisa yahdutsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau pun berbisik pada baginda Nabi. Hamisa bahasa kita ya, bahasa Arabnya. Atau wahamasa atau wahamisa yahdutsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbisik pada baginda Nabi. Lau nadhara ahaduhum tahta qadamahi la ra'ana. Ya, ya Rasulullah. Kalau mereka nengok aja ke bawah, ke kaki mereka, gitu ya, pasti kelihatan dah, gitu ya. Fa ajabahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun dengan senyum menjawab beliau, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuk, apa pandanganmu, ya, apa menurutmu, apa perkiraanmu, bisnaini, dengan dua orang, Allahu thalithuhuma, ya, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, ya, yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah perlu ada rasa khawatir, ada takut? Ya, enggak perlu. Ya. Masyaallah. Dan keyakinan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Ketika melakukan kebaikan apapun, ya, ketemu jalan yang buntu, ya, disitulah Allah bersama kita. Ya, tinggal banyak-banyak doa udah itu mah. Ya, kadang-kadang kita nggak yakin. Ya, nah, ada seorang syekh di Abu Dhabi itu, ya, ketika dalam ceramah beliau, saya cerita lagi jadinya, mencerita sirah ya, kita cerita aja. Ya, beliau cerita ada seorang laki-laki yang saya nggak tahu, kata beliau. Ya, pada suatu saat dia menghubungi saya dan menemui saya. Ya, saya lupa itu khutbah saya itu kapan saya ungkapkan kan ya. Ya, yang kata laki-laki ini ketika menemui saya, kata syekh itu, ya, tahu nggak syekh katanya,
saya pernah mendengar engkau berkhutbah mengajarkan kepada kami doa yang pada saat itu saya punya utang 250 dinar. Dinar itu punya Kuwait apa bukan? Mata uang yang sekarang. Ya, dinar kan ya? Dinar kalau nggak salah ya. Saya punya utang 250.000 dinar. Ya. Dan saya nggak mampu untuk membayarnya. Udah jatuh tempo. Ya. Cuman pada saat itu ketika engkau khutbah, engkau ajarkan kepada kami satu doa yang saya selalu amalkan, kata beliau. Ya. Bapak mau doanya? Halo? Saya sebutin ini. Ya, penasaran ya. Ya. Doanya singkat, Pak. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dua kalimat itu doang. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doang doanya. Aku amalkan setiap hari karena saya punya utang. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal saja yang engkau berikan, ya, daripada yang halal, daripada yang haram, gitu ya. Cukupkan aku dengan yang halal saja, jangan ada yang haram. Ya, wa aghnini bifadlika, dan berikanlah aku kekayaan dengan karuniamu sehingga aku nggak butuh selainmu. Gitu katanya. Ya, benar Pak. Saya temui Anda sekarang karena semua utang saya yang 250.000 dinar itu sudah lunas. Karena saya ngamalin doa itu. Nah, kalau kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan doa itu insyaallah mudah semua. Ya. Tinggal keyakinan doang dah itu. Kadang kita doa pun kagak yakin ini mau diijabah ya. Ya Allah. Aduh, diterima enggak ya? Gitu kita mikir ya kan? Ya Allah, diijabah enggak ya? Kayak kagak ada ini. Besok mau semua umroh ini kagak ada duitnya. Kagak yakin kita. Pantasnya kagak umroh. Ya. Nah itu. Nah Rasulullah SAW ketika mendapati ya kekhawatiran yang luar biasa dari sahabat beliau Abu Bakar, ya, beliau dengan tenang mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, bagaimana pendapatmu dengan dua orang? Allahu thalithuhuma, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perlu khawatir apa kita? Kagak perlu khawatir ya kan? Nah, fa'amallahu absaral musyrikin, Allah butakan itu penglihatan kaum kafir Quraisy. Kagak kepingin ngelihat ke bawah, ke kaki mereka itu, ya. Hatta lam yahin li ahadin minhum iltifatahu, bahkan salah seorang pun kagak ada yang mau nengok ke bawah. Kagak kepingin nengok ke bawah ke gua itu Pak, ya. Ila dzalikal ghar, bahkan mau nengok dikit ya, coba di bawah kayak ada, kagak ada keinginan sedikit pun, ya. Nah, kalau ada mau langsung kelihatan, ya. Karena Abu Bakar sudah bilang, coba mereka ngelihat ke bawah aja ke kaki mereka gitu. Nah, ya. Walam yakhtur bibali wahidin minhum an yatasa'al amma yakunu bidakhilihi, bahkan enggak terbetik pun dalam benak mereka, coba yuk kita periksa ke dalam, gitu ya. Kagak ada Pak, kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, walamma qata'at talabu anhuma kharaja, ya. Ketika sudah kabar berita pencarian udah hilang, ya udah 3 hari, ya kan, baru beliau berdua keluar, ya. Ba'da an ja'ahuma Abdullah bin Arqad, ya, setelah datang kepada mereka Abdullah bin Arqad, wa huwa
ya minal musyrikin, ya, dan dia termasuk orang kafir Quraisy. Abdullah bin Arqad ini kana qad istajarahu liyadullahuma ala turuq al-khufyah, ya. Abdullah bin Arqad inilah yang disewa oleh Abu Bakar untuk menunjukkan kepada beliau kemana arah Madinah, ya, karena memang jalurnya beda ini. Seharusnya ke utara misalnya, Nabi kan panggil ke selatan. Nah, kemana nih arahnya lagi nih gitu? Gak ada jalan biasa dipakai, ya. Nah, Abdullah bin Arqad ini dia penunjuk jalan itu, ya, memang ahli di situ dia, ya, terkenal, ya. Liyadullahum ala turuqil khafiyah ila Madinah, ya, untuk menunjukkan jalan tikus ke Madinah hingga mana sih, biar nggak ada keinginan, nggak ada yang nyangka bahwa kita lewat segitu gitu, ya. Baik, ba'da an tuma'anna ilaihi, ya, setelah mereka pun merasa yakin gitu, ya. Wa wa'adahu ma'ar rahilataini 'indal ghar, ya. Baik, dan dijanjikan, ya, di Bekasi. Pokoknya hadiah yang bagus lah. Fasara mutabayyi'in, ya, mutbi'ina tariqas sahil bi irsyad bin Abdullah bin Arqad, ya. Maka baginda Nabi pun dengan Abu Bakar mengambil arah, ya, yang dekat dengan arah laut. Jadi di pinggir laut dipakai itu, Pak. Nyusuri dan pinggir laut sampai ke Madinah itu. Kan itu jalannya lebih jauh sebenarnya, ya. Kalau ke Madinah itu kalau jalan biasa mungkin sepekan, baru ini bisa jadi 2 pekan gitu, ya, karena saking arahnya lebih jauh, ya. Ini berdasarkan petunjuk Abdullah bin Arqad ini. Nah, wa kana qad ja'ala al-musyriku Makkah li kulli man ata bi Rasulillah wa Abi Bakr diyatun kullim minhuma, ya. Dan orang kafir Quraisy sudah bikin sayembara itu, siapa yang bisa mendatangkan Rasulullah dan Abu Bakar, ya, hidup maupun mati, ya, maka mereka dikasih diat. Saya bukan diat, itu kan nanti pengganti, Pak, ya. Kalau ada orang ketika haji atau umroh, atau orang yang melakukan kejahatan itu ada diatnya, ya. Nah, dulu bapaknya Rasulullah itu kan diganti diat, ya. Ketika Syaibah itu Abdul Muttalib, ya, kakeknya baginda Nabi, ya. Kan dulu lama nggak punya anak, Pak. Sampai dalam riwayatnya sudah lebih dari 60 tahun belum punya anak, ya. Ada yang menyebutkan 40 tahun belum punya anak. Maka beliau pun bernazar di depan Ka'bah, ya, sampai mengatakan, ya, wahai pemilik Ka'bah ini, kalau engkau berikan aku anak, aku akan persembahkan anak yang paling aku cintai di hadapanmu. Dikabulkan oleh Allah, Pak. Ternyata beliau punya anak 10, ya, 3 perempuan, 7 laki-laki dalam sebuah riwayatnya, ya. Salah satunya yang bontot itu adalah Abdullah, ya, ayahnya baginda Nabi, dan dia yang paling dicintai, paling dicintainya karena paling ganteng yang pertama, ya, paling ganteng, ya. Terus akhlaknya bagus luar biasa. Dalam sebuah riwayat, ya, ketika Aminah itu pernah cerita, kalau kita baca sirahnya, Pak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum aku menikah dengan Abdullah, kami biasa melihat ada cahaya yang terpendar dari wajah Abdullah, ya, kata Aminah nih. Dan wanita-wanita yang lain pasti melihat, ya, di wajahnya Abdullah itu ada seperti cahaya, pokoknya berbinar aja wajahnya Abdullah itu, ya. Nah, setelah aku menikah sama beliau dan aku diberikan hamil, ya, hamil gitu,
wajah itu hilang, cahaya itu hilang. Ya, dan aku tahu ternyata cahaya itu kembali ke bayi yang aku kandung, kata Aminah ketika cerita dalam sirahnya. Ya, maka benar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi lahir, beliau sudah bercahaya. Ya, siapa yang melihat baginda Nabi ketika lahir itu semua langsung cinta sama beliau dari semenjak bayinya itu. Ya, siapa aja yang ngelihat. Ya, sampai akhirnya beliau tumbuh dewasa. Pokoknya siapa aja ngelihat baginda Nabi itu pasti langsung sayang sama dia. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kita kan enggak terkadang ya. Atau anak-anak kita kan belum tentu. Ya. Ketika melihat anak kita ada orang suka dan nggak suka juga. Bahkan banyak yang jahilnya ya kan. Kamu pesan apa Eko ya? Ya kan? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu baginda Nabi SAW. Kemana-mana cerita ini kagak habis-habis ya Pak Haji. Oke. Sampai jam berapa Pak? Kalau sudah jam 6? Lewat? Belum? Suruh udah lewat? Oh ya. Masih banyak ceritanya. Cukup ya Pak Haji ya? Cukuplah. Saya kan udah cerita sirah ini keenakan banget saya. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih satu halaman lagi nih kalau ceritain. Ya, kayaknya kita ini dulu ya, pending sampai pertemuan depan ya. Wa dzata yaumin bainama, ini masih akan sangat seru banget ini. Ya. Terus masuk ke Kudu Mukuba sampai belum nanti sampai ke negeri Kuba ya. Ya. Terus gambaran Nabi berdiri gitu ya, atau tinggal di rumahnya Abi Ayub. Pokoknya semakin seru insyaallah ya sirah kita. Nah, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita usia yang panjang ya, keberkahan dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa kembali ya mengkaji tentang sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada hal-hal yang kira-kira kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah nggak ada pertanyaan Pak Haji ya? Udah jam 6 soalnya nih. Jam 6 kurang 10 ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau memang nggak ada pertanyaan boleh, tapi jangan panjang-panjang. Kalau nggak ada pun bagus. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.